It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Hai teman-teman, hari ini aku mau ajak Olive untuk lomba mengisi air. Asik, yuk bagaimana caranya nih? Gampang banget, kita isi air ke dalam cetakan ini. Siapa yang duluan mengisi sampai penuh, dialah pemenangnya. Pastikan airnya jangan sampai tumpah ya. Oke, siap. Aku pastikan bisa mengisi air sampai penuh. Siap? 1, 2, 3. Seru nih. Yeay, aku sudah penuh semua nih. Hore! Wah, hebat sekali Olive. Kamu berhasil mengisi ini sampai penuh semua. Good job Olive. Yes, sudah penuh semua dengan air. Seru juga ya lomba mengisi air ini. Dan ada yang lebih seru lagi loh dalam tema Bible Story kita hari ini. Be filled with Holy Spirit. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, aku jadi penasaran nih. Seperti apa dipenuhi Roh Kudus itu? Kita akan pelajari bersama dalam ibadah online church hari ini. Yuk ikuti ibadah online dengan konsentrasi. Bawa buku Alkitab untuk kita baca. Duduk rapi selama mengikuti ibadah online ya. Roh Kudus hadir dimanapun teman-teman berada. Pastikan ikut ibadah online ini sampai selesai dengan tidak makan dan minum ya. Ayo keluarkan suara dan menyanyi menyembah Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Allah yang maha mulia, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami siap beribadah kepadamu. Pakailah mulut kami dan seluruh tubuh ini untuk memuliakan namamu. Roh Kudus, mari berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap mendengar. In Jesus' name we pray. Amen. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu. Amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu. Amin. Api kudus-Mu yang berkuasa,
The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Hai Niko, apa kabar? Baik Kak Reti, thank you. Oke Niko, Kak Reti nih punya sesuatu yang menarik. Dan hari ini Kak Reti mau ajak Niko ngobrol tentang sesuatu yang spesial banget. Yaitu tentang Holy Spirit, Roh Kudus Niko. Oh iya, kita kan sedang belajar tentang Roh Kudus ya pada bulan ini. Betul, hari ini kita akan belajar lebih banyak. Kita akan pakai beberapa benda di sini nih. Ini nih Kak, apa coba nih? Benda-benda ini supaya Niko dan teman-teman mengerti. Coba Niko pegang nih. Wah, spons. Tapi kan ini kering banget Kak Reti. Iya ya, dan kasar ya Niko. Tahu nggak adik-adik, kalau kasar seperti itu, Niko bisa nggak dipakai ya? Nggak akan bisa. Malah bisa bikin makin kotor Kak. Iya, seperti kita nih mengingatkan nih bahwa ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, Niko dan hidup saya juga mungkin terasa kering. Kayak kurang semangat dan kadang-kadang kita berbuat salah tanpa sadar. Tapi coba lihat ya, dari spons atau busa yang kering ini kita akan mencelupkannya ke dalam kotak berisi air. Sekarang nih, Kak Reti masukkan spons yang keras ini, yang kasar ini ke dalam air. Ditenggelamkan supaya airnya masuk. Sekarang Niko boleh mengambil spons ini. Basah dan berat. Terus bisa dipakai buat bersih-bersih Kak Reti. Oh, karena sudah terisi air ya. Nah, ini mengingatkan bahwa air yang mengisi spons ini, yang membuat spons ini jadi lebih halus dan bisa digunakan untuk membersihkan sehingga spons ini jadi berguna. Ini Niko mengingatkan Kak Reti seperti Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Maksudnya Roh Kudus itu bagaimana Kak Reti? Jadi gini, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ada dalam hidup orang percaya. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri janjikan. Ia akan memberikan Roh Kudus kan kepada kita setelah dia naik ke surga. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita ya? Tepat Niko. Coba kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Di situ Tuhan Yesus menjelaskannya. Niko tolong bantu baca ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus itu seperti air hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita akan dipakai Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baik. Seperti spons atau busa yang sudah dipenuhi air. Dia bisa dipakai dengan baik dan gak kering lagi. Oh, oke. Aku mulai mengerti. Sekarang
Jadi saat Roh Kudus memenuhi hidupku, aku akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik ya, yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Betul, karena itu kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Be filled with the Holy Spirit. Sekarang nih kok, lihat ini. Kak Reti menunjukkan gelas ini. Gelas ini kosong kan nih kok? Iya. Tapi gelas ini bisa menampung air. Ya tentu, gelas itu kan tempat untuk air yang bisa kita minum. Betul. Dan lihat kotak ini ya. Kotak ini. Anggaplah kotak ini nih sebagai lingkungan di mana kita hidup. Sekarang kita taruh gelas ini dalam kotak ini. Lihat, kalau gelas ini kosong, ya cuma gelas aja ya adik-adik. Sekarang, Kak Reti tuangkan nih air ke dalam gelas ini. Asik tuh, penuh dan gelas itu tidak kosong lagi, tetapi berisi air. Dengan gelas yang sudah berisi air ini, Niko bisa meminumnya. Coba deh, Niko boleh minum dulu. Wah, Niko haus. Sampai habis. Nah, segar. Aku tidak haus lagi nih. Karena sudah minum air di dalam gelas ini. Dan juga Niko nih, bukan hanya nggak haus lagi. Coba sekarang adik-adik sudah lihat nih, gelasnya sudah dikotak lagi kan? Saya tuangkan lagi nih. Tuh, ke dalam gelas ini. Dituangkan ke dalam gelas ini sampai penuh. Dan, sampai meluber keluar nih. Tahukah adik-adik, ini mengingatkan kita bahwa air yang tertuang keluar ini, kita bisa jadi berkat bukan hanya sampai pada si gelas ini, tetapi terus sampai ke lingkungan di mana kita tinggal. Karena tadi Kak Reti bilang kotak ini mengingatkan lingkungan kita, yaitu keluarga kita, sekolah kita, gereja kita, dan tempat lainnya di mana kita bisa membawa berkat karena ada Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Seperti air ini yang memenuhi gelasnya dan akhirnya meluber ke dalam kotak ini. Wah, berarti dengan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kita, maka hidup kita akan mengalir keluar untuk menjadi berkat lebih banyak orang ya Kak Reti. Betul, yes Niko, betul. Seperti yang dialami juga nih oleh murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikutnya yang tertulis kisahnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-40. Saat adik-adik baca, di situ murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan Tuhan Yesus pada saat itu sudah naik ke surga. Mereka tidak berani membicarakan tentang Tuhan Yesus. Mereka saat itu hanya berkumpul dan berdoa di suatu tempat. Lalu apa yang terjadi? Saat mereka berdoa, menantikan, menunggu apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, tiba-tiba ada suara seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Tapi kepalanya tidak terbakar. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus serta mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Yuk kita saksikan bersama ya Niko. After Jesus went back to heaven, his friends and helpers were praying together in a big room. Suddenly, something amazing happened. At first, it sounded as if a huge wind were blowing. Next, flames of fire flickered over every person's head.
Then God's Spirit came, and everyone began to speak in different languages. This was the gift from God that Jesus had promised his followers. The day that God's Spirit came to Jesus' followers, there were people from many countries in Jerusalem. These people spoke different languages. When they heard Jesus' friends praying, they went to see what the noise was all about. They found Jesus' friends telling about the great things God had done. But they were all surprised to hear it in their own language. They asked, What does this mean? After that day, when the Holy Spirit first came, Jesus' followers began to do many miracles. Telling people about God's love and how Jesus had come to save them. One afternoon, Peter and John went to the temple. A man who couldn't walk sat there begging for money. Peter looked at him and said, I don't have any money, but I do have something else I can give you. By the power of Jesus Christ from Nazareth, stand up and walk. Up jumped the man. His feet and ankles were now strong. He was healed. Wah, keren sekali ya. Mereka mengalami the power of the Holy Spirit. Dan tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Saat murid Tuhan Yesus berdoa bagi orang sakit, terjadi mujizat kesembuhan. The power of the Holy Spirit. Itu kuasa Roh Kudus yang memenuhi mereka. Dan Allah juga siap memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Kalau kita memintanya untuk Roh Kudus turun kepada kita. Seperti kita meminta kepada Allah untuk mengisi gelas hidup kita, yaitu hidup kita nih, dengan air, yaitu Roh Kudus. Hingga seperti ini nih, penuh. Dan Allah, adik-adik, percaya saja, Ia akan memberikan Roh Kudus seperti yang telah dijanjikannya. Coba baca dalam Lukas 11 ayat 13b. Let's read the Bible. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Hello, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 13b. Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, Allah sanggup dan senang sekali kalau kita minta Roh Kudus, Dia sudah menyediakannya. Roh Kudus akan diberikan supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Be filled with the Holy Spirit. Jadi sekarang aku hanya perlu meminta saja ya Kak Reti? Tepat sekali. Dengan hati yang sungguh-sungguh rindu dan sangat menginginkan Roh Kudus turun, lalu percayalah Allah akan memberikan Roh Kudus itu kepadamu, Niko. Terima kasih ya Allah, Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita tuh
akan diubahkan. Ingat spons tadi ya, spons tadi tuh dari kering. Terus ketika diberi air, ditenggelamkan dalam air, dia jadi basah dan gak kering lagi, gak kasar lagi. Tapi jadi berguna dan bisa dipakai. Begitu juga dengan hidup kita. Saat Roh Kudus itu memberikan kekuatan, keberanian, hikmat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, hidup kita akan benar-benar diubahkan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus akan mengubahkanku yang pemalu ini supaya jadi lebih berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-temanku. Kalau aku tadinya gampang marah, Roh Kudus akan tolong aku untuk lebih sabar. Atau kalau yang teman-teman yang tadinya susah belajar, Roh Kudus akan membantumu untuk menjadi lebih fokus dan pintar. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Betul sekali Niko. Sekarang ayo, Hareti mau ajak Niko dan adik-adik dapat mengalami dan merasakan dipenuhi Roh Kudus. Kita akan minta pada Allah untuk mengisi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Ingat, Allah sudah janji, Dia akan memberikannya kepada kita yang meminta. Percaya saja. Ya, aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku cukup percaya saja pada Allah apapun yang terjadi. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Benar Niko, kita percaya saja pada Allah dan ingat Roh Kudus yang akan mengajarkannya kepada kita. Kita sudah hafalkan ya dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Aku mau mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayo Niko dan adik-adik, kita menutup mata dan berdoa. Buka kedua tanganmu sebagai tanda kita meminta kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami percaya Engkau sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kami. Sekarang ini kami datang kepadamu. Kami mau minta penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Silahkan Engkau Roh Kudus memenuhi hidup kami dengan Roh-Mu. Ya Roh Kudus, aku percaya saat ini juga Roh Kudus turun dan memenuhi hatiku dengan Roh-Mu. Silahkan Roh Kudus, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Ya benar Roh Kudus. Kami percaya Engkau akan terus bekerja memenuhi kami dengan Roh-Mu. Silahkan Engkau terus memenuhi hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya Engkau sedang bekerja, Engkau sedang memenuhi hidup kami dengan Roh-Mu. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Nah Niko, gimana nih perasaan Niko dan adik-adik setelah berdoa meminta Roh Kudus memenuhi hidupmu? Aku merasa senang, kayak ada rasa damai dan ada semangat baru. Puji Tuhan. Itu juga yang dirasakan saya adik-adik. Dan tentu adik-adik juga merasakannya ya. Kita percaya Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupmu adik-adik, di dalam hidup kita. Ingat, Roh Kudus itu bukan cuma sekali saja memenuhi hidup kita. Kita juga bisa minta terus kepada Roh Kudus untuk setiap hari memenuhi hidup kita dengan kuasanya. Lihat ini Niko, Hareti penuhkan terus. Sampai meluber lagi. Dan terus meluber keluar. Mintalah Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Mintalah Roh Kudus berbicara saat kita berdoa, menyembahnya, dan saat kita membaca firman Tuhan.
Roh Kudus pasti akan terus memenuhi hidup kita. Seperti air yang terus mengalir keluar ini. Ya. Aku percaya hidupku akan dipakai Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan aku percaya Roh Kudus akan menguatkan, menolong, dan mengubahkan hidupku setiap hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Iya Niko. Yuk kita akhiri dengan menyanyikan lagu ayat kita dengan semangat. Let's sing it. La 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 la. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. La 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 la. La 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 la. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. La 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 la. La 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 la. Yohanes 14 ayat 26. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yohanes 14 ayat 26. Aku mau hidupku dipenuhi Roh Kudus. Ya, aku juga mau Olive. Supaya hidupku dituntun oleh Roh Kudus. Aku mau sediakan waktuku untuk Roh Kudus terus memenuhi hidupku. Sehingga hidup kita bisa dipakai Tuhan dengan ajaib. Amin. Amin. Yuk teman-teman, saatnya untuk klik like, subscribe, dan share link online Starkid ini ya. Siap. Supaya lebih banyak anak-anak di Indonesia yang bisa mengikuti ibadah online Star Kids. Untuk yang tinggal di kota Bandung, yuk hadir di ibadah anak Starkid di KPB Fajar Pengharapan. Tentu sangat seru loh. Info alamat Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Pilih saja ibadah di Pasir Koja, atau di Kopo, atau di Lembang. Untuk teman-teman yang sudah daftar acara Starkid Academy Selasa, Kamis 1-3 Juli 2025 di Pasir Koja 58. Ayo pastikan hadir ya. Ingat, bawa buku Alkitab dan perlengkapan yang harus dibawa ya. Yuk hadir di Kesan Anak Connect setiap hari Sabtu jam 10 pagi, 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58. Ayo, sekarang kita memberi persembahan bagi Tuhan. Berilah persembahan dengan sukacita. Papa, mama, atau orang terdekat bisa membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. Tuhan pasti akan membalas persembahan teman-teman. It's quiz time! Setelah teman-teman dipenuhi Roh Kudus, apa yang teman-teman rasakan? Ceritakan secara singkat ya. Lalu kirimkan ceritamu di nomor hotline ini dengan alamat rumahmu ya, supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Puji Tuhan, teman-teman sudah mengikuti ibadah online sampai selesai. Sampai jumpa minggu depan.
God bless you.